Santapan Harian Rabu 18 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-36. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-31. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, ajarlah kami untuk memahami firman-Mu di dalam kata dan karya kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Gembala yang agung, kami memohon. Amin. Yeremia 36 ayat 27 sampai 31. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan? Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak, sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem, dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya." Sahabat Santapan Harian, natur manusia berdosa hanya senang mendengar kata-kata manis, tetapi tidak suka mendengar kata-kata penghakiman, bahkan walau Tuhan yang menyatakannya. Baruh, juru tulis Yeremia, menuliskan segala malapetaka yang Tuhan rancangkan bagi umat Yehuda dengan tujuan supaya umat bertobat. Baruh kemudian menyampaikannya kepada umat. Beberapa pemuka mendengarnya, kemudian menyampaikannya kepada Raja Yehuda. Namun, Raja Yoyakim mengoyak-ngoyak gulungan itu dan melemparkannya ke dalam api. Baik raja maupun para pegawainya tidak mau bertobat. Tidak mengherankan, Tuhan kemudian menyatakan bahwa Ia akan menghukum Yoyakim. Sang raja tidak akan memiliki keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Entah apa yang dipikirkan Raja Yoyakim, sehingga ia berani mengoyak-ngoyak gulungan firman Tuhan dan membakarnya. Mungkin ia berpikir bahwa jika ia menolak firman itu, maka apa yang dinyatakan di dalam firman itu tidak akan terjadi. Namun, apa yang terjadi adalah sebaliknya. Tuhan memberikan hukuman yang lebih keras, bahkan menghukum Yoyakim sehingga tidak ada anaknya yang duduk di atas tahta Daud. Sejarah menunjukkan bahwa Yoyakin, anak Yoyakim,
harus bertahta selama 3 bulan sebelum dibuang ke Babel, dan Zedekia pamannya menjadi raja. Sayangnya, orang Kristen juga seringkali hanya mau mendengarkan firman yang menyenangkan hati mereka, lalu menolak mendengar firman yang menegur dan mengadili mereka. Kita harus sadar bahwa menolak untuk mendengar bukan berarti penghakiman tidak akan datang. Bahkan yang mungkin terjadi adalah penghakiman akan diberikan dengan lebih berat jika kita masih terus menolak kesempatan untuk bertobat yang Tuhan berikan. Kita harus sadar, jika Tuhan masih mau menegur, itu adalah karena Tuhan masih bersabar dan memberi kita kesempatan. Janganlah kita meremehkan kesempatan pertobatan yang masih Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami adalah baik, karena di dalam suka dan duka sekalipun, Engkau selalu ada dan mendidik kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam segala hal yang terjadi di dalam hidup kami ini adalah baik, karena Engkau adalah baik, ya Allah. Terima kasih. Di dalam nama Putra-Mu yang indah, Yesus Kristus, kami bersembah. Amin.